Ya, untuk membahas terkait hal ini, saya sudah terhubung dengan melalui via Zoom bersama dengan Bang Nelson, Kabid Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA DKI Jakarta. Selamat malam, Bang Nelson. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Nelson. Bang Nelson, tahun 2021 nih Pemprov DKI merevitalisasi sebanyak 2.000 septic tank, begitu ya, sesuai standar teknis di Jakarta. Sejauh mana update-nya sampai dengan saat ini? Jadi program subsidi revitalisasi tangki septik memang bertujuan untuk tadi mungkin sesuai tadi yang diberitakan adalah untuk memperbaiki kondisi lingkungan di masyarakat yang memang tadi disebutkan masih banyaknya masyarakat yang buang air limbahnya langsung ke perairan. Ya. Jadi digulirkanlah program ini untuk tahun 2021 memang target yang kita targetkan 2.000 titik atau 2.000 tangki septik. Sedangkan untuk realisasi memang belum terrealisasi semua untuk tahun 2021. Jadi terbangun atau ditingkatkan tangki septiknya sebanyak 1.432 tangki septik yang tersebar banyak kelurahan. Mungkin bisa saya sebutkan ada di Kelurahan Cibubur, Pasar Minggu, Ciracas, Jagakarsa, Rawasari, Cempaka Putih, Cilandak Timur, Ciganjur, Johar Baru, Galur, Cempaka Putih Barat, Mangga Dua Selatan, Kuitang. Jadi ini adalah program kita kolaborasi dengan PD Paljaya, di mana yang melaksanakan pembangunan atau perbaikan tangki-tangki septiknya adalah PD Paljaya, sedangkan kami dari Dinas Teknis adalah yang menganggarkan subsidinya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Semenjak revitalisasi ini sudah dimulai sejak kapan, Bang Nelson? Tahun 2020 sudah berapa yang dibangun? Benar sekali, memang program subsidi revitalisasi tangki septik ini mulai dari tahun 2020. Di tahun 2020 kita melaksanakan bersama PD Paljaya sebanyak 261 titik. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sudah sampai dengan kapan nih? Targetnya 2022 ya? Berapa jumlah yang nanti mungkin akan ditargetkan, Bang Nelson? Jadi target awal sebetulnya dari tahun 2020 sampai 2022 itu kurang lebih 5.000 titik. Jadi tadi kalau saya sampaikan di tahun 2020 ada 261, dan di tahun 2021 ada 1.432. Untuk tahun 2020 kita memang lagi programkan kembali 2.000 titik, Pak. Jadi kalau kita total dan berhasil di tahun 2022 terbangun semua, kurang lebih menjadi sekitar 3.693 titik. Baik, Bang Nelson, kalau saya ingin tahu sebenarnya ada standarisasi tidak sih dalam bentuk septic tank ini? Apakah memang selama ini yang dimiliki warga itu tidak mencapai standar begitu hingga akhirnya ada program revitalisasi ini? Oke. Jadi sebetulnya untuk tangki septik yang kita kembangkan saat ini adalah tangki septik yang kedap air, itu memang yang sudah diinisiasi oleh PD Paljaya, sehingga kalau kita mungkin biasanya tangki septik itu hanya menerima air dari toilet, tangki septik yang dikembangkan dengan PD Paljaya ini, selain dari toilet juga air cucian bisa masuk ke dalam tangki septik ini, diolah, baru dialirkan menuju badan air penerima. Ini kenapa kita persyaratan kedap, karena banyak sekali tangki septik yang menyerapkan tinjanya atau airnya ke dalam tanah. Ini yang menyebabkan pencemaran terhadap air tanah kita. Air lingkungan, baik. Air tanah, sedangkan air tanah ini dipakai ya untuk warga Jakarta sebagai sumber air. Baik, Bang Nelson. Apakah ini program ini menyasar kepada warga dan masyarakat atau memang dibangun juga di tempat-tempat umum untuk umum nih, Bang Nelson? Jadi program ini memang diperuntukkan untuk bangunan di DKI Jakarta. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Misalnya memang tangki septik yang terpasang di tempat tinggalnya tidak kedap, itu yang pertama. Kemudian memang belum memiliki tangki septik atau sekarang kita biasa istilahnya BAPS. Kemudian permukimannya di daerah kumuh. Kemudian juga bermukim di daerah yang terkena rop.
ada juga di tempat yang muka air tanahnya tinggi, dan juga di daerah yang memang sudah tercemar E. coli, sehingga sampai 3.000 per mililiter airnya, jadi air tanahnya. Jadi itu pun kita bisa bikinkan atau bisa pasangkan tangki septik yang kedap seperti ini. Maksudnya kalau di tempat-tempat umum ataupun di pasar atau di pasar-pasar tradisional, apakah nanti juga ini menjadi bagian dari target revitalisasi juga? Target revitalisasi lebih ke arah rumah tangga, Pak. Jadi, baik. Baik, kalau kita lebih ke arah rumah tangga, apakah ini bagi rumah tangga yang tidak memenuhi standar bisa mengajukan begitu Bang Nelson untuk direvitalisasi? Bisa. Memang untuk saat ini program revitalisasi tangki septik ini memang masih ke tempat-tempat yang memiliki yang prioritas tinggi sanitasi buruk. Jadi memang ada survei untuk menyasar warganya pun ada kriteria sehingga mungkin belum bisa semuanya dibantu atau diberikan subsidi ini. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, ini kan programnya kan menargetkan 5.000 begitu ya Bang Nelson sejak tahun 2020 ya, dan targetnya selesai 2022. Ini sampai dengan saat ini sudah berapa begitu yang terbangun? Kurang lebih tadi saya sudah sampaikan sekitar 3.600. Baik. Kurang lebih 74%. Kalau misalnya tahun 2002 ini kita bisa full membangun 2.000 titik. Baik, Bang Nelson, kalau tadi disampaikan juga warga juga bisa mengajukan begitu ya. Apakah ini semuanya dana ini akan dari Pemprov atau memang ada pembagian berapa persen yang akan didanai oleh dari keluarga sendiri? Jadi ini memang namanya subsidi. Jadi memang ada porsi masyarakat yang harus mereka ikut berpartisipasi, tapi memang tidak besar. Jadi kurang lebih masyarakat itu sekitar 200.000 sampai 350.000 per titik kontribusinya untuk pemasangan tangki septik ini. Seperti itu. Baik, Bang Nelson, apakah pembangunan revitalisasi sanitasi untuk warga yang tinggal di pinggir kali ini juga termasuk dari kasus meninggalnya warga karena masuk toilet hingga meninggal dunia itu, Bang Nelson? Mungkin tidak sepenuhnya benar, Pak ya, karena kalau saya ikuti kasus itu memang dia tidak di dalam toilet yang standar atau di area yang legal. Dia mungkin membuat helikopter atau istilahnya bangunan bukan permanen ya, itu bangunan yang darurat mungkin ya, sehingga dia tidak memiliki kekuatan dan posisinya pun dia masuk ke badan sungai yang menyebabkan banyak risiko terjadi di sana. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terakhir Bang Nelson, harapan Anda dengan adanya program ini sampai dengan 2022? Sebetulnya harapan kami dari DSD adalah untuk lebih memperbanyak lagi pelayanan ke masyarakat, khususnya dalam memperbaiki sanitasi DKI Jakarta, karena dari angka yang ada, masih 7% sebetulnya masyarakat DKI Jakarta masuk ke kategori buang air besar sembarangan, atau tadi yang mungkin disampaikan di awal, dia buang air ke badan air. Kita coba secara bertahap untuk memperbaiki kondisi itu dengan berbagai macam cara sebetulnya. Salah satunya itu tadi seperti memberikan subsidi tangki septik untuk masyarakat. Kita juga mengembangkan sistem tangki septik IPAL komunal, jadi melalui jaringan perpipaan. Kemudian kita juga saat ini mengembangkan yang skala perkotaan juga melalui CSS. Jadi memang saya berharap kedepannya kondisi sanitasi dengan melalui program-program yang ada saat ini menjadi semakin lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih Bang Nelson, Kabid Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Selamat malam Bang Nelson. Ya, meski berstatus PPKM level 3, penerapan ganjil genap di 13 ruas jalan di Jakarta tetap diberlakukan. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.